Yani. Dimulai aja. Ya. Oke. Saya sudah masuk. Pak Heri. Mulai apa? Halo? Pak Heri kayak masih jaringan ya. Baru ada 4 peserta. Langsung dimulai aja Bu Aryani ya sama Bu Deno. Oke. Aku dulu yang mulai kan? Loh, Iya, hostnya monggo. dulu nyerahkan kepada moderator ya. Ini Pak Permana. Monggo hostnya serahkan kepada moderator ya. Habis itu. Saya belum baca CV. Bu Deno jangan lupa nanti yang memperkenalkan presenternya itu moderator ya Bu ya. Oh gitu ya, aku cuman mengucapkan selamat datang aja ya. Bentar. CV-nya siapa tadi? Mbak Deno. Mbak Deno. Maaf Bu. Bu Vivit maksudnya. CV. Udah tak buka loh tadi. Sudah ada berapa partisipan? Loh, baru 3. Baru 3, Barusan Pak. Pak Heri udah masuk, cuma dia keluar lagi deh kayaknya. Atau enggak kita mulai aja Bu ya? Gimana? Duh, nggak bisa, harus dampingi instruktur. Oh, oke. Ini udah jalan loh ya Fastunnya BTW. Kenapa? Fastun udah jalan loh ini. Udah saya rekam. Ya nanti tinggal dipotong aja Bu kalau belum ada yang tidak sesuai. Iya, nanti edit lagi deh. Ya. Gimana? Bu Deno, jangan lupa nanti di admit langsung ya Bu ya. Oke, ini Pak Udah Heri nih, sudah masuk. Pak Heri. Sudah record ya? Pak Heri. Iya. Halo Pak Heri. Iya, selamat siang. WFH ya Pak? Mohon maaf nih barusan kelempar lagi. Ya, gimana Ibu? Udah siap? Ya. Siap, insya Allah. Sudah siap. Silakan Bu Aryani. Iya, silakan kalau udah siap kita mulai aja. Oke. Ini mulai host dulu apa langsung moderator Pak? Diserahkan ke moderator. Mulainya dari host dulu Bu. Iya, yang membuka itu host ya. Oh, host dulu kan ya. Oke, ya, nanti pertama dari host pembukaan, memperkenalkan moderatornya, kemudian nanti moderator memperkenalkan host dan moderator dan juga presenternya. Kemudian nanti mengatur lalu lintas diskusi ya Bu ya. Selesai diskusi, kalau lalu host mengingatkan waktu ya, supaya tidak melebihi kapasitas waktu ya Bu ya. Waktu kita apalagi Zoom ini hanya sedikit Bu ya, hanya 40 menit. Jadi silakan nanti presentasi hanya 20 menit saja atau 15 menit, nanti sesi diskusi kemudian langsung ke penutupan. Gitu aja Bu ya. Oke. Ya. Oke. Saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, serta Ananda mungkin yang ada yang mengikuti. Pada siang ini kita akan bersama-sama mendengarkan seminar VCT Batch 8, Grup 9, Kelompok 5 JK untuk kelompok penugasan 2. Nah, saya persilahkan untuk moderator yang akan dibawakan oleh Bu Aryani dari guru dari SMK Negeri 13 Malang. Dipersilahkan Bu Aryani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi amma ba'du. Alhamdulillah di siang yang cerah ini kita bisa bersama-sama
untuk menyaksikan sajian dari Ibu Dwi Novita Satya. Dan tidak lupa saya perkenalkan diri saya Ibu Aryani Kusumaningrum dari SMK Negeri 13 Malang. Ya, siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik gitu ya, terkait dengan limbah. Ini adalah masalah besar bagi dunia pada umumnya adalah bagaimana mengolah limbah gitu ya. Kita kenal banyak sekali limbah, salah satunya adalah limbah rumah tangga, limbah industri. Akan tetapi nanti kita akan saksikan, kita kupas lebih lanjut dari narasumber hari ini yaitu Ibu Dwi Novita Satya, yang tentunya sebelumnya akan saya perkenalkan dulu ya, saya bacakan biodata dari beliaunya. Beliau adalah salah satu guru yang mengampu bahasa Inggris ya di SMK Negeri 2 Pamekasan. Beliau ini adalah lulusan S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Unisma. Luar biasa ya. Berarti makanya banyak sekali nih pengetahuannya ya. Kebetulan beliau adalah seseorang yang masih muda, energik karena lahirnya tahun 90. Ya, beda sekali, jauh banget dengan saya ini ya. Tentunya kalau masih muda, bahasa Inggrisnya bagus, pengalamannya mestinya luar biasa. Baik, Ibu Novita, silakan untuk disajikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, hari ini saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman saya, Bu Deno dan juga Bu Aryani, sudah memberikan waktu dan menyamakan persepsi bareng-bareng untuk tampil hari ini, memberikan beberapa informasi yang saya rasa juga sangat penting sekali untuk masyarakat Indonesia. Saya juga ucapkan selamat bergabung untuk instruktur kita paling tampan. Karena cuma cowok sendiri ya Pak ya. Selamat siang Pak Heri. Oke, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau share dulu ada beberapa informasi. Bu Deno minta tolong mungkin hostnya bisa pindah ke saya dulu Bu, agar nanti saya bisa share screen-nya untuk beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Seperti yang sudah diinformasikan kepada kita semuanya ya dari Ibu Aryani, sudah diinformasikan mengenai sampah. Sampah sudah menjadi sesuatu yang saya rasa sudah banyak sekali yang membicarakan, banyak sekali juga berbagai hal yang dijadikan terobosan baru untuk mengatasi sampah yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Pastinya nanti tujuannya adalah untuk Indonesia lebih sehat, lebih bersih lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin share beberapa informasi yang sudah saya himpun begitu ya Bapak Ibu mengenai sampah di Indonesia. Ya. Pastinya kalau berbicara masalah sampah tidak akan luput dari yang namanya pembahasannya berupa demas. Karena seperti yang kita tahu, Bapak Ibu sekalian, kita dituntut untuk selalu hidup bersih, sehat, dan selalu memperhatikan lingkungan kita untuk mencegah penyebaran virus corona, begitu ya, yang luar biasa. Saat ini sangat sulit sekali di stop begitu jika seandainya kita tidak sama-sama berusaha untuk mengantisipasi sendiri ya, atau juga berusaha untuk mencari jalan keluar untuk menangani sampah. Bapak Ibu sekalian, saya rasa sampah ini tidak hanya bisa ditangani oleh pemerintah. Maksud saya bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk menangani sampah, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apa bisa melihat slide-nya di layar Bapak Ibu sekalian? Bisa terlihat jelas. Mohon maaf agak noise di sini karena saya di rumah. Banyak sekali noise yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan saja aktivitas hari ini bisa berjalan terus lancar ya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan lagi. Poin yang saat ini ingin saya bahas adalah menangani sampah dari rumah, gitu ya. Menangani sampah dari rumah saat pandemi COVID-19.
Yang pertama adalah tentang pemakaian. Oke, seperti yang tadi saya sudah informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya pandemi COVID-19 ini menjadi momok yang sangat menakutkan ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya dari hal yang bersifat penanganannya begitu, namun juga yang bersifat penting. Mohon maaf ini saya sepertinya agak sedikit kesulitan. Sebentar ya Bapak Ibu. Di sekitar Sebentar. Oke, sorry. Oke. Masalah teknis, Bu. Mohon maaf. Oke, saya lanjut lagi. Sorry, ini agak ngehang ya. Oke, saya ini aja dulu deh Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah sampah pasti tidak jauh-jauh dengan yang namanya kebersihan dari rumah, dari orang tua, dari ibu, dari anak, dan di sekitar. Namun yang namanya sampah itu tidak hanya menjadi sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga menjadi perhatian bareng atau bersama dengan orang-orang di sekitar. Baru juga jika disimpan, maka dia akan menggunakan harus pada dasarnya jika dia diberikan maka dia Mohon maaf, apa terdengar suara saya Bapak Ibu? Ya, jelas. Oh, keras. Jelas. Lanjut aja, Bu. salah satu jenis silakan yang paling Bapak Ibu? Halo? Ya, silakan. Bisa Ya, dilanjutkan, Bu. Oke, baik saya lanjutkan lagi. Ini berbicara tentang sampah masih di Indonesia. Sudah banyak sekali digaungkan Indonesia saat ini darurat sampah. Ya, beberapa informasi yang saya himpun kemarin sempat saya mendengarkan webinar dalam hari ulang tahun ke-21 Dharma Wanita Persatuan yang ada juga datang Ibu Nani Hendiarti. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Beliau berbagi banyak hal. Ada beberapa poin yang saya ambil dan ingin share di sini bersama dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seluruh Indonesia saat ini ada 64 juta ton per tahun sampah di Indonesia. Dan ini asumsi jika per orang memberi atau misalkan mengeluarkan sampah begitu Bapak Ibu, per harinya 0,7 kg. Kemudian juga persentase yang saya ambil juga ada 57% berasal dari sampah sisa makanan. Kemudian 15% berasal dari plastik yang susah terurai. Kemudian juga keseluruhan sampah ini hanya 7% yang bisa didaur ulang. Dan ini dia Bapak Ibu sekalian, keseluruhan sampah yang masuk dalam TPA atau tempat pembuangan akhir ini hanya 57%, nggak sampai 90% dari program yang diinginkan oleh pemerintah Republik Indonesia pastinya. Pasti pertanyaannya loh, kok bisa begitu gitu ya? Nah, padahal kan saya sudah buang sampah setiap hari. Oke, ini dia Bapak Ibu sekalian, sampah ini pastinya banyak yang tidak bisa dimanfaatkan. Mengapa? Ada banyak sekali alasannya. Saya rangkum beberapa poin yang bisa menjadi salah satu alasan mengapa sih sampah ini nggak bisa dimanfaatkan lagi. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat yang minim sekali untuk membuang sampah pada tempatnya. Kita masih banyak melihat tidak hanya di daerah Pamekasan, Madura saja yang ada beberapa orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, tapi juga saya lihat dari berita-berita yang diinformasikan baik di Instagram, baik juga di laman berita di internet begitu ya, bahwasanya beberapa titik di Indonesia banyak sekali membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu kebiasaan yang lain masyarakat Indonesia ini adalah campur adukin sampah. Nah, jadi ini bisa berakibat
sampah yang sudah dicampur jadi satu, jadi segala jenis sampah yang organik, anorganik, B3 digabung jadi satu, itu malah sampahnya malah tidak bisa didaur ulang. Sampahnya tidak bisa dimanfaatkan. Begitu. Kemudian jika seperti itu, ada yang namanya sampah organik, anorganik, B3, masuk juga sampah medis dan lain-lain sebagainya, maka itu bisa dijadikan atau dikategorikan nanti membludaknya sampah medis yang ada di Indonesia. Apalagi saat pandemi corona seperti saat ini. Bapak Ibu, ini dia presentase yang saya dapatkan saat pandemi COVID-19 saat ini. Meningkatnya sampah medis dari 30 sampai 50%. Nah, ini tanggung jawab siapa ini? Tentunya ini tanggung jawab bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, pasti ini dia yang terjadi. Banyak sekali penggunaan masker, sarung tangan, dan juga tisu yang bekas droplet dari hidung dan juga dari mulut Bapak Ibu. Nah, salah satu hal ini penting sekali karena memang kebutuhan masyarakat saat ini yang tengah ada di pandemi COVID-19 untuk mencegah penularan coronavirus dan juga salah satunya mungkin saat proses isolasi mandiri di rumah. Berarti Bapak Ibu dengan cara menggunakan masker, banyak menggunakan tisu dan lain-lain sebagainya. Itu. Kemudian banyak juga ditemukan sampah masker sekali pakai, Bapak Ibu. Sarung tangan juga sekali pakai juga. Ini dibuang sembarangan. Maka tercampurlah dengan barang-barang atau sampah-sampah yang lain, yang nanti sampah-sampah lain ini juga akan dikategorikan sebagai sampah medis, begitu, karena sudah berkumpul dengan yang namanya sampah-sampah masker atau mungkin tisu yang sudah dipakai dan sarung tangan dan lain-lain sebagainya. Ini yang bisa menjadi atau menjadi dasar begitu ya peningkatan dari banyaknya sampah medis yang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana caranya kita untuk ikut memberikan sumbangsih agar Indonesia selalu bisa dikategorikan sebagai negara yang bisa mengurangi angka produksi yang namanya sampah begitu. Kita harus kenal dulu nih Bapak Ibu sekalian dengan jenis-jenis sampah berdasarkan jenis nyawanya. Ini dia, ini saya himpun dari beberapa sumber ya. Yang pertama, kita harus kenal ada yang namanya sampah organik, anorganik, juga limbah. Mohon maaf Bu Vivit. Saya rasa Bapak Ibu sekalian waktunya kurang 5 menit. Iya. Oke. Iya, saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui jelas sekali ya tentang sampah-sampah ini, ada yang organik, anorganik, limbah B3 dan lain-lain sebagainya. Dan yang pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya limbah medis ini ada cara khusus untuk menanganinya. Yang pertama bisa menggunakan insinerator, bisa pakai autoclave dan juga gelombang mikro. Ini menjadi salah satu poin pentingnya. Dan ini dia, insinerator itu sudah diinstal di beberapa tempat meskipun tidak secara besar-besaran begitu ya di Indonesia. 2021 keinginan dari pemerintah Republik Indonesia yang namanya insinerator atau beberapa alat-alat untuk pemusnahan sampah ini bisa diinstal di beberapa tempat yang ditentukan dan lokasi yang diprioritaskan. Kemudian juga ini dia pengelolaan sampah dengan menggunakan insinerator pasti juga membutuhkan waktu yang sangat lama Bapak Ibu. Jadi harusnya kita bisa paham bagaimana sih caranya kita agar bisa selalu mengetahui memilah sampah agar meringankan beban atau tugas dari petugas sampah gitu ya. Untuk yang belum punya insinerator medis gimana sih caranya? Nah, kita bisa menggunakannya 2 poin ya. Saya bisa informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah dari pemerintah daerah agar bisa menggaungkan kembali atau mensosialisasikan kembali program pilah sampah dari rumah oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang secara personal harus dari rumah, secara konvensional yaitu dipisah. Minimalkan juga penggunaan masker 1 kali pakai, Bapak Ibu. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian harus memahami terlebih dahulu. Ini dia poin yang sangat penting saya rasa ya. Ini juga sudah digaungkan
bertahun-tahun lamanya. Kita harus reduce dulu, mengurangi sampah atau mengurangi timbunan sampah. Kemudian kita reuse, gunakan kembali barang atau kaleng-kaleng bekas yang bisa dimanfaatkan, kayak kaleng kerupuk atau kaleng biskuit, bisa diisi rengginang kayak gitu kan. Jadi nanti penggunaannya bisa digunakan lagi gitu. Itu juga tidak akan mengganggu kesehatan kita. Kemudian juga daur ulang. Ini yang kita kenal dengan yang namanya 3R, begitu ya Bu ya. Reduce, reuse, dan recycle. Namun saya rasa Bapak Ibu sekalian tidak akan bermanfaat jika kita hanya mengetahui tentang ketiga R ini. Kita harus ada punya satu R lagi, yaitu respect. Kalau kita sudah punya respect, kita sudah paham bagaimana caranya kita memposisikan diri sebagai seorang masyarakat begitu ya di Indonesia untuk menciptakan Indonesia lebih bersih. Saya rasa ketiga poin ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, saya harap juga Bapak Ibu sekalian ini untuk memisahkan dan memilah sampah begitu ya, agar nanti kita bisa memanfaatkan atau mengelola sampah sesuai dengan jenisnya sendiri. Agar yang pasti tidak menjadi satu, menjadi sampah B3 begitu ya, yang berbahaya dan tidak bisa lagi didaur ulang begitu. Saya rasa begitu ya Bapak Ibu yang bisa saya share hari ini. Saya kembalikan ke moderator Ibu Aryani. Baik, terima kasih sekali atas presentasinya yang sangat menarik ini tentang sampah ya. Tentunya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada yang mau berdiskusi gitu ya. Saya sendiri sebagai seorang moderator juga sebetulnya banyak pertanyaan ini ya, luar biasa. Termasuk tadi itu ya Ibu, menarik sekali ya untuk penanganan sampah medis itu ya. Artinya ada sebuah alat Aryani, ya. Maaf Bu Vivit, bisa dikembalikan ke saya hostnya? Oke. Ya, jadi tadi ya alat yang untuk itu ya, untuk menghancurkan sampah tadi ya, apa inisiator gitu Ya. tadi ya. Itu Kenapa Bu? yang untuk menghancurkan apa tadi sampah ya? Ya. Inisiator ya, itu saya juga baru tahu itu ya, gitu ya. Ya. Baik, mungkin Bapak Ibu atau Pak Heri sebagai instruktur mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Dwi Novita sebagai pesaji hari ini. Monggo Bapak. Masa moderatornya sendiri yang tanya? Belum fase. Dia namanya dia ada fase. Kalau fase Oh ya Bu Vivit, kalau boleh tahu ya, kalau misalnya itu sampahnya itu sampah seperti apa itu masker gitu ya, kalau dengan 3R tadi, apa ya yang medis itu? Saya pernah tuh lihat di sosmed itu ya. Jadi kalau sampah yang masker itu kan ada kayak kawatnya itu yang di hidung itu ya. Itu diambil dulu, itu bisa untuk apa ngerapiin kabel gitu ya. Itu atau mungkin ada cara lain. Saya juga sering itu nemu sampah masker berserakan. Padahal kan virusnya nempel semua ya di situ ya sebetulnya ya. Iya, benar. Makanya seperti yang tadi saya sampaikan Bu Aryani ya, kalau sampah seperti masker pada saat pandemi sekarang ini kita kan harus jaga-jaga nih. Iya. Masker itu harus dipisah. Kalau ada yang namanya sampah organik, sampah anorganik, ada juga sampah B3 yang berbahaya gitu kan. Tidak bisa dicampur dengan organik dan anorganik. Jadi masker ini, kemudian juga sarung tangan, kemudian juga tisu bekas droplet dari hidung dan mulut, ini sebaiknya dipisah begitu dan digabungkan dengan sampah B3 gitu. Agar yang namanya penyebaran virus yang saat ini sedang eksis sekali yaitu virus corona, ini tidak begitu banyak gitu. Maksudnya ada cara lain untuk menstop begitu kan Bu. Dan juga penggunaan masker sekali pakai saya rasa itu harus diminimalisasikan gitu. Kita bisa menggunakan masker kain agar bisa mengurangi resiko untuk terkena paparan virus begitu kan, atau juga kain yang dimodif dijadikan masker begitu kalau misalkan susah belinya mahal gitu misalkan. Jadi nanti mungkin bisa karya seni sendiri deh, baju atau kain-kain yang tidak dipakai kita bisa recycle menjadi masker yang bisa kita pakai. Saya rasa juga itu salah satu cara untuk bisa mengurangi produksi sampah
di Indonesia, apalagi saat pandemi corona seperti ini. Baik, maaf Bu Dwi Novita, ada pertanyaan nih dari Bapak Pak Heri ya. Bagaimana Iya, mensosialisasikan teknis 3R-nya agar bisa dilakukan semua orang ya. Jadi ya memang oke, tidak mudah ya. Apalagi yang itu iya, tadi ya, reduce, reuse gitu ya, recycle itu ya. iya, reduce, reuse, recycle. Iya, saya rasa begini, untuk yang namanya sosialisasi R3R ya, saya rasa itu sudah lama banget. Udah bertahun-tahun lalu lamanya sosialisasi tentang 3R ini digaungkan di Indonesia. Saya rasa juga banyak sekali tempat-tempat yang sadar kebersihan, juga sadar kesehatan, ini mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di pinggir-pinggir jalan, tapi juga di rumahnya juga. Dan jika misalkan ditanya gimana sih caranya sosialisasinya, nah saya rasa dari masyarakat juga dari pemerintah daerah harus sama-sama punya cara sendiri begitu untuk melakukan sosialisasi secara massal begitu. Jadi misalkan kelurahan bisa koordinasi dengan RT RW-nya untuk melakukan sosialisasi saat ada pengajian atau saat ada kegiatan di kelurahan dan lain-lain sebagainya, disisipkan seperti itu. Dan yang pasti bisa menggunakan informasi broadcast di WA. Nah, pemberian informasi seperti itu saya rasa penting sekali untuk kita agar bisa selalu mensosialisasikan pentingnya 3R agar Indonesia tetap baik-baik saja dan selalu sehat begitu. Ya, baik. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Saya mungkin sudah jelas ya, karena mungkin keterbatasan waktu ya. Kita hanya punya waktu Iya, maksimal 40 menit ya. Jadi mungkin bisa ada closing statement gitu ya. Tadi dari Bu Vivit bahwa kita sebagai masyarakat harus sadar sampah gitu ya. Terus kita juga harus sosialisasi ya, karena memang Indonesia sendiri adalah rakyat yang literasi ya, jarang mau membaca. Jadi kadang-kadang memang kita harus sosialisasi, kita sampaikan seperti itu. Baik, terima kasih sekali. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan presentasi dari Bu Vivit. Bu Vivit dengan begitu hebatnya menjelaskan mengenai sampah di era pandemi ini, memang kenaikannya sangat menanjak sekali ya, dan memang ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Pak Permana yang setia mendampingi kami. Mudah-mudahan apa yang pemaparan dari kelompok kami, khususnya dari Bu Vivit ini, bisa menyadarkan kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan kita benar-benar lingkungan yang sehat, terbebas dari paparan sampah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai mungkin dari Pak Permana ada yang akan disampaikan. Monggo, saya persilahkan. Mute. Ditutup aja dulu, Bu. Oh, ditutup ya. Oke. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi dari batch 8 grup 9 kelompok 5 JK dan kelompok penugasan 2 atas presentasinya dan tampilannya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Saya atas nama host Denok Kustini mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, gimana Pak Permana? Pak Heri. Oke, terima kasih ibu-ibu yang hebat, ini luar biasa. Saya memperhatikan ya, walaupun memang mungkin kita, di sini mungkin perbaikan kita ke depan ketika membuat narasi untuk promosi kita, memang waktu ya Bu ya, kita kadang-kadang waktu mepet sehingga kadang-kadang orang melihatnya ngedadak, mungkin ya walaupun tidak begitu, tapi alhamdulillah hari ini sudah selesai
untuk satu tampilan Ibu ya, untuk satu tugas, di mana Ibu sudah bertugas sebagai host, moderator, dan lain-lain. Kalau untuk tampilan saya tidak ingin berkomentar, Ibu-ibu semuanya udah pada hebat kok. Saya udah lihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Amin. Kenal Pak Heri seneng Pak. Kita nyiapkan sampai ngejar-ngejar ini tadi. belum jam 1 jalan sana, jalan sini. Tadi juga ada sedikit masalah tuh Pak. Laptop saya agak ngehang tadi Pak. Oh gitu. Memang Iya. betul Bu, kalau kita gunakan apalagi Ibu tadi kayaknya ngerekam juga ya? Iya, saya pakai Fastone. Iya, betul. Kalau kita tapi berhenti tengah jalan Pak. Oh nggak apa-apa. Iya, nggak usah. Kebetulan saya jalan barusan tadi. udah rekam Bu, Insya Allah nanti saya share ke Ibu ya. Saya juga rekam Siap. Pak. Tadi pola yang pertama dari Oh. kita kemarin ini Pak. Semua pokoknya ngerekam. Biar Oh, jaga-jaga. gitu. Ya, Pak. Jaga-jaga Pak. Jaga-jaga kayak saya barusan tahu-tahu stop rekamannya. Allah. Nggak apa-apa. Ya. Tapi untuk secara persiapan Ibu semua udah bagus kok. Tidak ada kendala. Ya memang terus pengaturan waktu juga udah bagus Bu. Oke banget barusan ya. Jadi kita nggak kelempar ke ruangan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau kita memang tidak bisa memperhitungkan waktu, kadang-kadang makanya Ibu harus hafal di situ, seperti Zoom itu kan hanya 40 menit ya Bu ya waktu kita. Betul. Kemudian untuk Meet itu memang enak, luar biasa, itu 24 jam unlimited dia bisa digunakan. Dan untuk Webex itu hanya 50 menit gitu. Nah, alhamdulillah Zoom walaupun 40 menit Ibu sudah bisa menggunakan dengan teknik yang cepat, kemudian bagaimana untuk TikToknya udah bagus lah. Untuk masalah itu sekali lagi saya tidak meragukan kemampuan ibu-ibu semua. Ya, dengan jangan lupa selalu untuk mempersiapkan player dan sebagainya itu dengan lebih baik. Kemudian saya tadi udah periksa presensinya Bu. Presensinya juga bagus. Saya udah isi barusan. Jangan lupa Ibu walaupun bertugas tetap diisi ya Bu ya. Oh iya ya, iya. belum Pak. Siap. Tadi belum ngisi. Nah, jangan lupa. Terpesonanya. Kan itu nanti itu di presensi kehadirannya ya. Iya. Siap Pak. Siap. Walaupun ibu kan di situ ada petugas sebagai moderator, isikan tinggal moderator gitu ya. Ya. Kemudian jangan lupa selalu melihat aturan-aturan yang harus diterapkan, contoh membuat player itu apa yang harus dicantumkan gitu ya Bu ya. Kemudian juga untuk presensi, kemudian untuk narasinya seperti apa aturannya. Makanya saya tidak pernah bosan selalu nge-share di situ ya Bu ya. Bagaimana aturan-aturan untuk memberikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Selebihnya udah oke Bu, sip. Bagus. Alhamdulillah. Ini tinggal tampilannya kedua ini, selain ini Bu Deno ya. Iya. Sekarang yang kedua di Zoom atau di Meet? Zoom semua Pak hari ini. Tapi kita keluar dulu Oh, ya. Zoom. Iya, siap. Nanti sore saya. Oh iya, Ibu yang ketiga ya. Iya, yang kefir Pak. Beda ya Pak, bahasnya malah kefir. Iya. Apa Bu, apa aja. Lalu berbeda ini kok Bang. Nanti saya mulainya jam 14.10 ya Pak. Ya, 14.10. Jadi kita siap-siap dulu karena sudah disetting jam segitu. Iya. Tadi saya juga ini Bu, saya perhatiin jam terus. Takutnya aduh ini tadi udah mau 40 lewat ya. Jangan-jangan tadi malam nggak bisa tidur Bu. Iya, loh ini aja tadi nggak bisa apa-apa jalan-jalan sini. Iya, saking seriusnya saya juga barusan lagi sambil masak sampai ngutung barusan. Saya lari-lari dulu. Saking semangatnya pengen ngeliat Ibu tampil. Iya. Iya Bapak. Lupa saya. Ya ini. Ya. Ini kita close dulu berarti ya. Untuk tampilan berikutnya ya. Oke, selamat Ibu-ibu, satu kali tampilan. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Pak Heri, sampai ketemu di jam 14.10. Ya, dan 16 juga. Istirahat 30 menit. Rehat. Iya, sampai ketemu ya. Iya. Bisa mulai live ya. Oh belum. Nah, ya. Omong-omongan dhisik. Iki tadi kan sudah tak recording. Terus
nyimpennya itu cariin deh gimana? Nanti keluar Bu, nanti keluar sendiri. Ada keluar. Nanti keluar Dia sendiri. masih convert kan. Apa Faston, Bu? Faston Oh saya gitu. masih nyimpen. Iki saya wis absen kabeh. saya belum absen. Ayo ngisi absen dulu. Kan kelihatan di Faston saya. Ayo absen dulu. Kelihatan di rekaman. Tak matikan ya. Oh, rekaman. nanti itu ya. Udah cukup Oh kan? iya, rekamannya Fastonnya dimatikan aja.